Puji Tuhan saudara sekalian, di sini saya mau mengucap selamat Imlek ya, kita Kyonghi ya. Tapi percaya satu hal bahwa Tuhan Yesus memberkati kita ya. Di dalam kita merayakan Imlek ini tolong jaga jarak dengan keluarga karena keadaan ini masih agak tinggi coronanya. Mari kita kalau berkumpul jangan terlalu dekat terutama dengan orang yang berumur ya. Tuhan Yesus berkati. Makan samcen sebanyak mungkin, tapi sesudah itu tolong banyak olahraga ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah. Kami semuanya di rumah merayakan Imlek. Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungin kami Tuhan supaya kami senantiasa bisa dekat dengan orang tua dan juga saling mengasihi, mencintai. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ada orang yang tanya, Pastor Amin, boleh nggak kita merayakan Imlek? Saya bilang 100% boleh. Bahwa Tuhan tidak melanggar. Oh, kita udah jadi Kristen, kita nggak boleh kyonghi, nggak apa-apa. Kita bisa melakukan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah sembahyang kita punya nenek moyang ataupun nenek kita ataupun orang tua yang sudah meninggal. Karena kita nggak boleh pakai hyo untuk pai-pai gitu loh. Tapi kita bisa respect mereka bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan, aku punya mama yang baik. Aku punya kakek dan nenek yang baik. Dan saya juga sudah tidak ada mama 2 tahun ya. Jadi 2 tahun yang lalu, 2 hari sebelum Sinja, mama dipanggil Tuhan. Jadi beda sekali keluarga. Satu keluarga yang tidak mempunyai ibu sama keluarga yang punya ibu. Beda-beda. Ya, mama punya cerewet, mama punya kasih sayang, mama menyediakan makanan Sinja buat kita. Itu nggak bisa diganti dengan uang. Jadi kalau memang kita punya ibu masih ada, tolong love her, take care of her, tolong sayang dia, cinta dia, dan jangan kamu nyesal ya. Dan ingat satu hal, bahwa mama kita tidak akan selama-lamanya bersama kita. Ya, marilah kita hormati dia, sayang sama dia, memeluk dia kalau bisa ya. Saya masih sampai hari ini saya masih kangen dan rindu mama saya. Setiap kali saya mikir mama saya pasti nangis. Dan saya hanya bisa berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mempunyai ibu yang baik. Oke, hari ini Imlek kita sudah diskusi boleh. Dan tolong jaga kesehatan kita ya. Jangan banyak makan dan tidak olahraga dan minum bir. Jangan, kita orang Kristen nggak boleh minum kayak gituan ya. Oke, kita hari ini mau baca firman Tuhan yang salah satu ayat yang saya suka sekali di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, hari ini kita jadi orang Kristen, sering sekali kita mengatakan, this is my life. Ya kan John Lennon kalau nggak salah, I want to do it my way. Sesudah dinyanyi lagu itu, saya nggak tahu bintang film penyanyi siapa, berapa tahun kemudian dia meninggal karena drugs or whatsoever. I want to do it my way. Aku mau melakukan hidup saya ini dengan kemauan saya. Nggak bisa. Kita jadi anak Tuhan, kita harus mau seperti Rasul Paulus tulis ke gereja Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah ayat yang kita harus mau ingat. Kita ini memiliki Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini, yang punya surga dan langit. Kalau dia adalah Allah kita, dia adalah Tuhan kita, apa sih yang kita takut? Hari ini jangan kita hilang kita punya iman. Jangan kita anggap oke, agama itu adalah agama. Jangan terlalu ekstrim dah. Enggak. Agama itu tidak menyelamatkan kita. Hanya kasih sayang kita, cinta kita terhadap Yesus. Itulah yang memberikan kita keselamatan. Makanya hari ini saudara sekalian, kita ingat, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Di dalam kehidupan kita, biarlah dia jadi gembala kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita. Gadanya itu apa? Kalau kita salah jalan, dia seperti domba, pukulin dia punya seorang gembala, pukulin dombanya, lu jangan ke kanan nih, ada got, ada sungai, ada jurang. Dia pukul belok ke kiri.
Begitu juga di dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan Yesus itu, dia pakai gada dia itu pukul kita, kasih kita peringatan, belok ke kiri, jangan ke kanan terus. Itu ada bahaya. Nah, itulah Tuhan kita. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia. Di dalam pandemi ini, jangan kita punya otak pikir yang nggak benar. Main curang lah, tipu sana, tipu sini lah. Jangan. Kita percaya Tuhan Yesus kita ada Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita, memberkati kita, menjaga kita, memberikan kita kemenangan di dalam kesusahan ini. Dan tongkatnya itu apa? Tongkatnya itu untuk kita menjaga dombanya. Kalau ada musuh datang, ada binatang datang, dia pakai tongkat pukul supaya serigala itu pergi. Hari ini Tuhan Yesus mencintai kita. Marilah kita anak Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Dia. Dan ingat bahwa bukan lagi kita hidup, tetapi Dia hidup di dalam kita. Dan hidupku yang kuhidup sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Hari ini Yesus begitu cinta pada kita. Jangan kita cinta dunia lebih daripada kita cinta Tuhan. Ada satu cerita yang benar di Korea. Seorang pengusaha itu kaya raya, karena dulu nggak ada bank. Kalau orang kaya ya beli emas, ya emas batang gitu. Dan dia menuju balik ke kampung halaman dia. Dan dia banyak di tas dia. Dan tiba-tiba sudah mau sampai di tujuan, ya tiba-tiba dia punya perahu itu bocor. Dan semua orang itu lari dan loncat ke dalam air untuk menyeberang ke darat. Tapi orang kaya ini saking takut dan uangnya itu banyak, dia bawa emasnya beberapa batang, taruh di dia punya perut, dan dia loncat. Waktu sesudah dia loncat, nggak kelihatan dia lagi, tenggelam dan meninggal. Hari ini ingat, emas batang itu, apapun yang di dunia ini, itu tidak kita bisa miliki selama-lamanya. Hanya Yesus yang kita bisa miliki selama-lamanya. Marilah kita hidup dalam Dia, Dia di dalam kita. Jangan cinta di dunia ini lebih daripada cinta Dia. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang indah. Berkatilah kami Tuhan, dan ingatkan Tuhan, kami senantiasa bisa menyerahkan hidup kami pada Engkau, takut akan Engkau, dan kami mengundang Engkau menjadi juru selamat. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup. Engkau adalah gembala yang baik. Senantiasa Tuhan Yesus akan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah saudara-saudari kami yang sakit. Tolong sembuhkan mereka. Yang ada masalah dalam keuangan, berkatilah mereka. Berikan mereka hikmat bagaimana bisa ngurusin usaha mereka. Yang kerja, berkatilah pekerjaan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami sekali lagi berdoa bahwa mereka yang saudari kami yang kena COVID, Tuhan tolong sembuhkan. Ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ingat, kalau ada permintaan doa, tolong WA ke gereja. Kemungkinan saudara kita yang kena, ataupun ada masalah tekanan apa, WA ke saya pribadi. Saya akan dengan senang hati bantu berdoa untuk saudara-saudari. God bless you. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu.